datang dari Ester Sri Budi Rahayu. Saat malam tajam, Musa dalam mendirikan kemah pertemuan dengan perintah Tuhan dengan kain yang berwarna-warni. Misalkan ada ungu, biru, dan lain-lain. Apakah warna-warna itu merupakan simbol-simbol, Pak Pendeta? Silakan. Terima kasih. Ada banyak perabot dan bahan-bahan di dalam bait suci yang didirikan oleh atau di dalam kemah suci yang didirikan oleh Musa di padang gurun dalam perjalanan orang Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Dan kalau kita baca kitab Keluaran mulai dari pasal yang ke-25 sampai pasal-pasal selanjutnya, bahkan sampai bagian akhir dari kitab Keluaran, ada banyak sekali perincian. Bukan hanya tentang kemah suci itu sendiri. Setiap perabot ada perincian, dan setiap perincian ada perincian lagi. Jadi contohnya, tabut perjanjian itu terbuat dari kayu apa, bagaimana ukurannya, terus apa yang harus dibuat, harus ditaruh lubang supaya bisa datang kayu masuk, lalu kemudian segala macam, bagaimana tutupnya dibuat, dilapisi dengan apa yang harus ada ditaruh di atasnya, mengenai 7 kaki dian, mengenai roti pertunjukan, mengenai mengenai mezbah dupa atau pedupaan, mengenai korban bakaran, bokor pembasuhan yang ada di halaman bait suci, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, lalu kitab Ulangan, dan juga ada dalam Keluaran, perabot-perabot yang paling banyak digunakan dan disebutkan di dalam upacara-upacara bait suci atau kemah suci itu adalah korban bakaran. Sangat sering di mezbah korban bakaran, maksud saya mezbah korban bakaran, bokor pembasuhan itu, lalu kemudian mezbah pedupaan, 7 kaki dian, lalu kemudian ada tabut perjanjian, ada tirai yang membatasi bilik yang suci dan bilik yang maha suci, ada roti, meja pertunjukan, meja roti pertunjukan, meja roti pertunjukan, semua itu yang banyak disebutkan untuk upacara-upacara, baik itu upacara harian, demikian juga dengan upacara tahunan yang terjadi dan dilakukan oleh imam besar di dalam ruangan yang kedua, yaitu bilik yang maha suci. Walaupun ada banyak bahan yang digunakan untuk dia punya atapnya, temboknya, pagarnya, ada berapa tiang, jaraknya, dan lain sebagainya. Tetapi itu digambarkan hanya pada waktu proses pembuatannya saja, dan tidak diulangi lagi pada saat upacara-upacara itu dijalankan. Sementara pusat dari atau tujuan dari didirikannya bait suci itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang Israel melalui upacara-upacara yang pusatnya dilakukan pada kemah suci atau bait suci itu, yang menggambarkan pelajaran-pelajaran rohani, khususnya tentang rencana keselamatan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi walaupun banyak perincian, tetapi itu digambarkan pada saat perencanaan dan pembuatan. Pada saat upacara-upacara dijalankan, hanya ada beberapa perabot inti yang disebutkan. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa bahan-bahan yang digunakan itu adalah tanpa maksud. Tuhan yang Maha Tahu, Ia mau supaya apa yang dibangun itu nampak indah, ada banyak warna, lalu kemudian sangat simetrik, ukurannya semua sangat tepat, sejajar, simetrik, lalu kemudian mungkin kongruen, dan segala macam istilah untuk menggambarkan sebuah tata bangun yang sangat seimbang dan yang sangat baik kelihatannya, dan juga secara keindahan tampak sangat indah.
Dalam catatan Keluaran pasal yang ke-26 digambarkan di sana tentang penutup dari kemah suci itu. Ada beberapa layers atau lapis. Mungkin tidak semua bisa kita jelaskan, tetapi ada petunjuk-petunjuk walaupun sedikit bahwa ada maknanya. Contohnya saja, kalau kita baca di dalam pasal 26 ayat 1 dikatakan, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dengan ada kerubnya, kerub. Buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Jadi pada kain-kain itu harus ada kerub yang dibuat oleh ahli tenun. Ada gambar-gambar kerub yang ditenunkan pada kain-kain itu yang menggambarkan apa? Malaikat-malaikat Tuhan yang menaungi akan bait suci itu. Ya, paling tidak itu mempunyai ada tujuannya di sana, walaupun kita tidak bisa jelaskan semuanya. Lalu kemudian yang berikut contohnya ada bahan juga yang digunakan, yaitu coba kita baca di dalam pasal yang ke-26 ayat yang ke-13 dan ayat 14, sahasta di sebelah sini, sahasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini, di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Kulit domba jantan yang diwarnai merah. Dan yang namanya domba yang ada kaitannya dengan warna merah itu semenjak Keluaran pasal yang ke-12 yang menggambarkan malam pada saat orang Israel keluar dari Mesir. Yang namanya domba dan merah itu menggambarkan domba yang dikorbankan, lalu kemudian darahnya itu dilaburkan atau dioleskan pada tiang dan ambang pintu. Itu yang menggambarkan Paskah, yang menggambarkan kelepasan, dan jauh di depan itu menggambarkan kematian Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita membaca domba, kulit domba jantan diwarnai merah, itu tidak terlepas dari nuansa korban atau upacara pengorbanan yang nantinya akan melambangkan kematian Yesus Kristus. Jadi, sekalipun mungkin kita tidak bisa jelaskan semua yang detail, tetapi Tuhan selalu mempunyai suatu maksud di dalam memerintahkan sesuatu. Di dalam bahan-bahan dari bait suci itu yang lainnya, tentunya bukan hanya untuk memberikan makna-makna rohani dan ilustrasi-ilustrasi tentang rencana keselamatan bagi bangsa Israel, tetapi tentu sebuah bangunan perlu dibangun dengan kuat, dengan kokoh. Kayunya terpilih, lalu kemudian tendanya itu harus dibuat dari bahan yang sedemikian rupa sehingga tidak tembus hujan dan lain sebagainya, atau tembus panas dan lain sebagainya. Ada maksud-maksud yang lain, dan pasti ada maksud-maksud yang sangat khusus, sekalipun tidak semuanya kita bisa jelaskan. Terima kasih.